두 번 죽게 된다. 그리고 어떤 몸으로 깨어나도 무조건 죽게 된다. 뭐야 이 얼굴 내 얼굴이 아니잖아. 잘리고 썰리고 Balik lagi sama gue Kla di nonton bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang drakor Hidayah atau drakor religi guys. Menurut gue ini karena rasanya seperti nonton film-film rohani ya guys. Apa itu drakornya? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di nonton bareng Kla. Oke, makasih semuanya. Jadi gue udah lama banget sebenarnya nggak nonton drakor. Udah berapa bulan, banyak drakor yang udah gue lewatin banget. Walaupun viral atau hype, rasanya males karena gue tersesat di China daratan guys. Gue lagi suka banget nonton series-series kolosal Mandarin yang usia terus yang Dewa Dewi gitu, benar-benar bagus banget lah. Kecanduan walaupun episodenya nggak ngotak guys, 40 episode, 50 episode, tapi nggak bosan gitu. Nah akhirnya entah kenapa di hari ini jadi seperti jawaban hidup juga guys. Sebelumnya gue mau cerita dulu, gue punya asam lambung ya, dan ternyata setelah gue cari tahu di internet, obat asam lambung itu bikin yang minumnya tuh hati-hati. Nah di hari ini tuh kemarin gue baru minum asam lambung gue kambuh, gue baru minum obatnya. Jujur aja lagi kayak kacau gitu lah, mulai kacau pikirannya, ngerasa selama ini hidup buat apa sih gitu, kayak cukup putus asa, ada rasa putus asa, ada rasa hampa gitu. Terus tiba-tiba kayak ada yang nyuruh nonton drakor ini gitu. Terus nonton kayak ditegur banget dan dikasih jawaban dari semua pertanyaan yang hari ini bergumul di otak gue gitu. Nah, drakor apa itu? Ini drakornya judulnya Dead Game, 8 episode di Amazon Prime. Sebenarnya ini based on webtoon, judulnya aslinya Still I Die, tapi dirubah jadi Dead Game di Amazon Prime ini. Diperankan oleh Park Seo-dam dan Seo In-guk. Gue pikir ya cuma dua itu aja gitu, dan gue pikir tuh kayak tipe-tipikalnya kayak apa ya, mistik pop-up bar gitu ya, masuk ke kehidupan kayak gitulah, drama-drama feeling seperti itu. Taunya ini dalam banget guys, luar biasa dalam banget, penuh plot twist, premisnya unik, banyak pelajaran hidup sekali. Jadi kalau misalkan gue pribadi merasa terberkati dengan nonton series ini, kalian bisa habisin series itu dalam waktu 1 hari, terus campur aduk rasanya, seru ada, terharu ada, terus kayak disentil juga gitu. Jadi ini tuh nyeritain tentang Seo In-guk berperan sebagai Yiji. Dia tuh bunuh diri karena udah putus asa banget, benar-benar putus asa. Kalau kita ada di hidup dia gitu, kita pas nonton pertama kali adegan awal tuh gue kayak mikir, wah gak salah sih orang Korea Selatan tuh banyak yang bunuh diri ya, kehidupan sana berat banget. Jadi dia udah ngelamar kerja sana sini. Pertama dia mau ngelamar kerja, gagal karena ada kejadian di jalan. Dia ada orang ditabrak depan dia, jadi dia telat ke tempat kerja, wawancara kerja, mau magang. Pas udah wawancara dia gugup karena dia nyaksiin orang meninggal depan mata dia, akhirnya gagal. Dan setelah itu dia nggak dapat kerja selama 7 tahun. Dia udah berusaha segala macam, dia akhirnya kerja sampai part time gitu. Nah umur semakin nambah, pengalaman nggak ada, mau masuk perusahaan besar udah susah banget, kayak udah nol gitu. Fresh graduate pun susah saingannya, apalagi yang udah 7 tahun lewat dari dia kuliah gitu. Dia udah ngelamar ratusan bahkan ribuan CV, dia udah store kemana-mana tapi nggak ada hasil sama sekali. Dia kerja ya, kita tahu sendiri, kerja part time dengan biaya hidup yang tinggi juga kan susah gitu. Akhirnya belum lagi lihat ceweknya yang udah kerja lebih mapan dari dia gitu. Dia kayak nggak bisa ngebahagiain ceweknya. Nggak lama dia diusir dari tempat dari kontrakannya karena udah nunggak 2 bulan gitu. Jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga. Dan satu lagi dia ketipu uang karena dia investasi bodong gitu lah, sama temannya diajakin investasi. Seperti yang terjadi saat ini, banyak orang yang ikut main saham gitu lah guys, yang kemarin kasus-kasusnya Indra Kents itu kan, banyak orang yang ketipu karena kita masukin uang segini dapat segini. Nah kurang lebih kejadian seperti itu. Jadi benar-benar relate banget. Terus disini jelasin lagi COVID gimana susahnya nyari kerja segala macem, gimana susah kita hidup gitu. Jadi benar-benar kayak kita nonton juga kita ngerasa kayak sih udah nggak ada harapan lagi ya, gila hidup sesusah itu gitu. Sampai akhirnya dia mutusin buat bunuh diri guys. Nah pas bunuh diri ini dia tuh disamperin sama maut. Dia ya kayak malaikat penjemput nyawa tapi disebutnya maut di sini.
yang diperanin oleh Park Sodam. Terus Park Sodam marah, lu buat lari dari kesusahan lu pakai gue gitu, jalan keluarnya lu pakai gue gitu, lu nyamperin gue, lu dihukum terus dibawa ke neraka. Ternyata lu ngerasa, dia kan bilang hidup lu udah kayak neraka, tapi lu lihat neraka sebenarnya ternyata lebih serem daripada neraka di dunia. Ini benar kayak pelajaran agama banget gitu. Neraka yang sesungguhnya tuh, neraka di dunia tuh nggak ada apa-apanya, kesusahan di dunia tuh nggak ada apa-apanya dibanding neraka yang sesungguhnya gitu. Dan akhirnya sebelum dia masuk neraka yang sesungguhnya, dia dihukum. Jadi di sini disebutin kalau misalkan manusia itu dikasih anugerah untuk mati 1 kali, merasakan mati 1 kali, dan itu pun banyak yang gak enak kan, dari yang ada yang sakit ataupun ketabrak ataupun kecelakaan, dan ini dia harus ngalamin 12 kali kematian. Makin lama makin susah, bukan makin susah sih, makin lama makin sakit. Nah, dia harus bertahan di dalam 12 kehidupan ini, dia harus salah satu kehidupan dia harus tahan sampai nggak mati. Jadi harus meninggalnya karena mati, emang udah saatnya gitu di dalam diri orang ini, baru dia nggak masuk neraka. Tapi kalau misalkan dia gagal 12-12-nya, dia harus masuk neraka, kasarnya kayak gitu. Nah, akhirnya dia mengalami 12 kali kematian gitu. Jadi kayak orang udah mau mati, dia masuk ke orang itu. Yang pertama itu, nah makanya di sini juga keren banget. 8 episode ini isinya 8 bintang, berbagai aktor senior yang luar biasa gitu. Pertama kali Choi Siwon, wah gila Choi Siwon, gue pikir dia cameo doang. Choi Siwon, terus lalu ada yang kaget banget, ada Lee Do Hyun, terus Oh Sung Jae, wah makin lama makin gila banget ini. Lee Jae Wook, terus isinya artis-artis yang keren-keren lah. Jadi dia masuk ke dalam diri orang-orang ini dengan berbagai profesi dan dengan berbagai masalah. Dari masuk ke orang yang jadi artis, masuk jadi polisi, jadi sampai jadi psikopat. Jadi dia ngerasain hidup seperti itu gimana gitu. Terus tapi dia nggak sadar guys. Jadi kayak dia nggak ngerti gitu apa tujuan hukuman ini. Jadi dia kayak ngerasa ya emang hidup kayak gitu. Nah, tapi yang gue suka banget dari 12 cerita di kehidupan dia itu saling nyambung. Ternyata ada benang merahnya yang ternyata muter aja gitu di situ. Jadi semua tuh saling berkaitan gitu. Bagus banget. Jadi nggak sangka gitu, bahkan di ending gila, ini plot twistnya gila banget gitu. Nah, di cobaan terakhir itu kan makin lama makin sakit. Nah, cobaan terakhir itu yaitu episode terakhir itu bikin nangis Bombay, benar-benar nggak sangka. Jadi ini spoiler guys, kalau yang belum nonton ya gue nggak akan sebutin di sini episode terakhirnya apa, cuman episode terakhir ini bikin nangis parah. Yang bikin dia akhirnya sadar, terus ya begitulah endingnya. Di sini gue kasih tau ya, endingnya happy ending, dan bikin penonton ya gitulah tersentil. Banyak hal banget yang tersentil, ngajarin apa itu arti hidup, banyak quote-quote bagus. Terus kayak tadi kasih tahu kalau misalkan bunuh diri itu bukan pilihan terakhir, bukan jalan keluar untuk mengatasi semua masalah di dunia gitu. Terus di saat kita ngerasa kita nggak ada harapan, kita lupa kalau misalkan kita punya orang di sekitar kita yang sayang sama kita, yang bisa ngasih kita harapan baru gitu. Jadi terus di sini bagus banget. Di beberapa kehidupan tuh matinya tuh sama dia penyebabnya. Yang nyebabin dia mati tuh karena uang. Yang pertama dia kan nggak punya uang, nggak punya kerjaan. Terus yang kedua juga karena dia kejar-kejar uang juga. Pokoknya kurang lebih berkutat sama uang gitu. Jadi di sini tuh diajarin kalau misalnya kita tuh nggak boleh jadi hamba uang. Emang uang, kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya gitu. Jadi kayak gitulah. Sampai di akhir, di kehidupan makin lama makin akhir, dia kerasa kayak emang uang tuh nggak ada artinya. Yang lebih berarti itu orang-orang sekitar kita yang sayang sama kita. Nah, yang paling bikin sedih itu ditunjukin akhirnya dia tahu gimana rasanya mamahnya, pacarnya, waktu dia bunuh diri. Ternyata dia sadar kematian dia tuh cuma enak buat dirinya doang. Yang dia pikir tuh buat dia doang, tapi nggak ngerugiin orang sekitarnya. Ternyata dampaknya besar buat orang-orang sekitarnya, buat mamahnya apalagi, buat keluarganya, buat orang-orang terdekat dia gitu. Dampak buat mereka tuh sedihnya luar biasa gitu, ditinggal sama dia. Jadi benar-benar bagus banget. Nah, ini pun di sini pas baru nonton tuh gue kayak oh mungkin karena Korea itu negara dengan angka bunuh diri tertinggi di berapa ratus negara gitu. Jadi dan di sini disebutin juga, dia bilang gini, ya pantesan aja Korea jadi negara nomor 1 angka bunuh diri tertinggi dan
aku akan berkontribusi untuk rating itu, dia bilang gitu. Kayak wah benar gitu. Jadi si penulis di sini tuh pengen kayak ngasih tahu gitu kalau misalkan ya bunuh diri itu bukan jalan keluar guys gitu. Kita harus mikirin dampak dari kita melakukan hal itu. Jadi terus dibilang nggak ada harapan tuh selalu ada harapan gitu, selalu ada jalan, intinya kayak gitulah gitu. Dan di sini sebutin kalau hidup itu adalah kesempatan. Bagaimana kita menghargai hidup itu sendiri. Nah, ada cerita di balik ini juga guys. Jadi Park Sodam itu ternyata lagi syuting ini tuh lagi sakit. Dia kena kanker tiroid kalau nggak salah tenggorokannya. Sampai dia setiap abis syuting tuh dia nangis. Pulang syuting tuh dia nangis takut dia tuh ngebebanin staff. Sampai dia tuh minta maaf ya maaf kalau misalkan gue bikin repot, maaf. Padahal si Im Guk bilang aktingnya Park Sodam bagus banget di sini. Park Sodam kita tahu emang dia terkenal di Parasit ya, emang keren banget ya aktingnya. Nah, tapi di sini tuh dia jadi malaikat maut kan. Terus dia lagi karena sakit, jadi dia kayak ngomong kayak ternyata Mas Kain itu kayak relate banget sama dia, gimana kita menghargai kehidupan. Ternyata kehidupan itu berharga, kesempatan untuk hidup itu berharga. Dimana kita harus bersyukur setiap hari tuh kita pas bangun pagi, Tuhan makasih kita dikasih kehidupan. Itu aja tuh udah anugerah banget buat kita gitu. Terus yang namanya masalah ya di sini kan dia mengalami 12 kehidupan. Intinya mau jadi orang kaya, mau jadi artis, terus mau jadi apa ya? Di sini tuh semua profesi lah gitu. Semua dari jadi gembel, mau jadi apa gitu. Gak lepas dari masalah. Semuanya banyak masalah yang kita kira kita doang yang paling susah tuh ternyata ada yang lebih susah lagi. Bahkan yang kita pikir oh enak ya udah dapat kerjaan di tempat itu, sedangkan kita nggak dapat. Ternyata dia punya kesusahannya sendiri gitu. Jadi benar-benar ini series super duper bagus. Jadi gimana ya cara menyampaikan motivasi, cara menyampaikan ajaran hidup dengan cara yang luar biasa kreatif. Walaupun ada beberapa adegan yang gore, yang sadis banget, tapi sisanya luar biasa bagus sih. Walaupun ya kalau misalnya kita mau nyari kayak ada plot hole segala macam yang susah karena film fantasi ya. Jadi kayak ada beberapa yang nggak masuk akal, tapi sisanya benar-benar bagus banget ini. Jadi makanya gue bilang ini seperti nonton series Hidayah karena kayak ditegur lu kalau misalnya buat karma gitu. Kayak lu kalau berbuat dosa lu dapat kayak gini. Terus lu kalau misalnya lu ngakuin ini sama orang, lu nanti lu apa yang lu tabur itu yang lu tuai gitu. Terus dampaknya apa, terus yang paling keren sih itu kalau misalnya manusia ngerasa hidup gue bagai neraka. Sebenarnya manusia nggak tahu neraka sebenarnya seperti apa, jauh lebih serem daripada hidup itu sendiri. Ya oke, sekian dari gue. Yang belum nonton kalian bisa nonton di Amazon Prime, cuma 8 episode. Kalau misalkan kamu langganan yang mahal ya bisa langganan yang via mobile, nonton di handphone juga oke, nggak gitu mahal, nonton di Amazon Prime. Sekian dari gua, ketemu lagi di konten berikutnya. See you, bye.